Nah, baik, mari kita lihat sebuah soal tentang efek fotolistrik. Nah, di sini kita diberikan grafik, yakni energi kinetik versus frekuensi dari suatu logam kalium. Nah, sekarang logam ini akan disinari dengan cahaya yang punya panjang gelombang 2500 angstrom. Pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik elektron yang keluar? Nah, jadi pertama hal yang penting adalah ketika kita diberikan grafik energi kinetik dengan frekuensi, maka kita harus mengenali terlebih dahulu bahwa nilai yang ada di sini adalah fungsi kerja dari kalium, yakni energi yang dibutuhkan untuk dapat mengeluarkan elektron dari kalium itu sebesar 2,21 elektron volt. Nah, lalu yang kedua adalah energi dari cahaya yang kita di sini diberi nilai panjang gelombangnya. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kita dapat menggunakan satu rumus, yakni 12.400 dibagi panjang gelombang, dengan catatan bahwa panjang gelombang yang digunakan di sini adalah dalam satuan angstrom seperti soal ini. Jadi ketika kita bagi nilainya 12.400 dibagi 2.500, nah ini adalah nilai energinya dalam satuan yang juga sudah kita tetapkan, elektron volt. Nah, kalau kita hitung nilai energi dari cahaya tersebut adalah 4,96 elektron volt. Nah, jadi logam kalium ini ketika disinari dengan cahaya yang punya energi 4,96 volt, padahal untuk mengeluarkan elektron dari kalium itu hanya butuh 2,21. Jadi akan ada sisa energi berupa energi kinetik elektron nantinya. Jadi elektron itu akan keluar lalu bergerak dengan suatu energi kinetik yang besarnya 4,96 elektron volt dikurangi 2,21 elektron volt. Jadi energi kinetiknya adalah sebesar 2,75 elektron volt. Nah, jadi sekali lagi tentang bagaimana menghitung energi foton, apakah menggunakan rumusan dari Max Planck, yakni H dikalikan frekuensi, atau dari nilai 12.400 dibagi lambda, tentu tergantung dari situasi. Nah, di sini apabila panjang gelombang yang diberikan dan sudah dalam bentuk angstrom, maka saya menyarankan lebih gampang akan menggunakan rumus nilai 12.400 dibagi panjang gelombangnya tersebut, asalkan panjang gelombangnya sudah dalam angstrom. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pendukung kedua dari gagasan Max Planck, yakni Niels Bohr. Jadi di sini Niels Bohr menjelaskan bagaimana tentang teori atom hidrogen. Jadi hidrogen ini adalah atom yang paling sederhana, di mana dia memiliki sebuah inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh sebuah elektron yang bermuatan negatif. Nah, sekarang kita tahu bahwa elektron akan mendapat gaya Coulomb dari inti, di mana nilai gaya Coulomb ini adalah sebesar K dikali E kuadrat per R kuadrat. Nah, K adalah suatu konstanta yang besarnya 1/4 pi epsilon 0. Jadi besar gaya Coulomb tersebut sama dengan E kuadrat dibagi 4 pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Nah, karena elektron bergerak di sini dalam lintasan lingkaran, maka gaya Coulomb tersebutlah yang menjadi gaya sentripetalnya. Jadi kalau kita substitusikan nilai gaya sentripetal dengan gaya Coulomb tadi, E kuadrat dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat sama dengan mv kuadrat per R, maka
kita bisa kemudian kalikan kedua ruas ini dengan M kali R pangkat 3. Nah, ketika kita kalikan dengan M kali R pangkat 3, kita akan dapati yakni M dikali E kuadrat R per 4pi epsilon 0 sama dengan M VR kuadrat. Nah, kita tentu mengingat besaran dalam rotasi yang sebesar massa dikali kecepatan dikali R ini adalah yang disebut momentum sudut atau L. Nah, salah satu hal yang menarik dari postulat atau teori atom Bohr adalah bahwa ia mengatakan momentum sudut dari atom hidrogen itu adalah kelipatan bilangan asli dari besaran H dibagi 2pi, atau besaran ini sering disebut sebagai H bar. Nah, ini adalah suatu gagasan dari Niels Bohr yang secara sederhana menyatakan suatu bilangan kuantum yang pertama, yakni bilangan kuantum kulit. Nah, jadi kalau misalkan tadi nilai momentum sudut yang M kali V kali R ini kita masukkan N dikali H per 2pi, maka kita akan dapati bahwa M E kuadrat R dibagi 4pi epsilon 0 sama dengan NH per 2pi. Nah, ini kuadrat. Nah, ini sebenarnya untuk kita nanti melihat bahwa ternyata jari-jari lintasan dari elektron ini bergantung atau berbanding lurus dengan kuadrat dari bilangan kuantum utama tadi, yakni N kuadrat dikali H kuadrat epsilon 0 per pi M E kuadrat, di mana kita dapat menghitung nilai dari H kuadrat epsilon 0 pi M E kuadrat adalah nilainya sama dengan 5,29 kali 10 pangkat minus 11 meter. Jadi sekali lagi dari persamaan ini kita lihat bahwa nilai jari-jari lintasan elektron berbanding lurus dengan kuadrat dari bilangan kuantum utamanya atau kuantum kulit. Nah, sebenarnya kemudian kita akan mencoba mencari nilai dari energi yang dimiliki oleh elektron tersebut ketika bergerak mengelilingi intinya, mengelilingi inti atom hidrogen tadi. Nah, sekarang ada energi potensial yang nilainya sama dengan minus E kuadrat dibagi 4pi epsilon 0 R. Nah, selain itu juga ada energi kinetik. Jadi energi kinetik dari elektron tersebut tentu setengah mv kuadrat, dan nilai mv kuadratnya tadi dapat disubstitusi dari gaya sentripetalnya yang akan mendapati nantinya setengah E kuadrat per 4pi epsilon 0 kali R. Nah, jadi energi total yang dimiliki oleh elektron itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, yang nantinya kalau kita jumlahkan sama dengan minus E kuadrat dibagi 8pi epsilon 0 kali R. Nah, kita tentu mengingat bahwa R ini berbanding lurus dengan kuadrat N. Jadi pada akhirnya kita akan melihat bahwa elektron yang berada di suatu kulit N akan memiliki energi sebesar, nah ini tentu sudah dihitung dalam satuan yaitu elektron volt, dan nilainya sama dengan minus 13,6 dibagi N kuadrat elektron volt. Jadi kalau elektron sedang berada di kulit pertama, misalkan ini kulit pertama, maka energinya di situ sama dengan minus 13,6 dibagi 1 kuadrat atau minus 13,6 elektron volt. Kalau elektron sedang di kulit kedua, maka nilai energinya minus 13,6 dibagi 2 kuadrat, yakni sebesar minus 3,39 elektron volt. Di kulit ketiga
berarti energinya minus 13,6 dibagi 3 kuadrat. Jadi sekitar minus 1,51 elektron volt. Nah, dari nilai-nilai energi ini kita mendapati bahwa ternyata suatu atom hidrogen memiliki tingkatan energi yang bergantung kepada di mana lintasan dari elektron tersebut. Jadi ketika elektron itu berada di kulit yang pertama, ini yang dinamakan keadaan dasar atau ground state. Nilai energinya sama dengan minus 13,6 elektron volt. Nah, kalau elektron berada di keadaan eksitasi pertama atau kulit N sama dengan 2, maka tadi nilai energinya minus 3,39 elektron volt. Lalu selanjutnya elektron di kulit ketiga nilai energinya minus 1,51 elektron volt. Lalu di kulit keempat minus 0,85 elektron volt. Lalu di kulit kelima minus 0,54 elektron volt. Jadi ini adalah menggambarkan tingkatan-tingkatan energi yang dimiliki oleh elektron tersebut ketika berada pada suatu kulit. Nah, ini adalah postulat Bohr yang menyatakan bahwa inilah bagaimana elektron mempertahankan keadaannya di suatu kulit, bahwa ia memiliki suatu energi tertentu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan gagasan Max Planck? Jadi begini, kalau kita membayangkan bahwa elektron itu berpindah lintasan, misalkan dari suatu lintasan yang lebih tinggi energinya ke lintasan yang lebih rendah energinya. Nah, maka di sini elektron tersebut harus melepaskan suatu energi. Nah, energinya adalah berupa cahaya. Berapa nilai energi cahaya ini? Adalah sebesar selisih dua nilai energi ini, yakni 13,6 dikurangi 3,39. Dari nilai ini kita bisa menghitung berapa besar frekuensi dari cahaya tersebut, di mana nilai tadi selisihnya adalah sama dengan H dikali frekuensi. Nah, ini adalah mekanismenya ketika elektron pindah dari kulit yang lebih tinggi tingkat energinya ke kulit yang lebih rendah, maka ia harus melepaskan energi. Nah, sedangkan kebalikannya adalah kalau elektron pindah dari kulit yang tingkat energinya lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka supaya ia dapat pindah, ia harus diberi energi. Nah, energi yang diberikan itu juga berupa cahaya. Berapa nilai energi yang dimiliki cahaya ini agar elektron tadi dapat pindah dari kulit pertama ke kulit kedua juga harus sebesar selisih dari dua nilai energi di kulit pertama dan di kulit kedua itu, yakni 13,6 dikurangi 3,39. Nah, jadi yang penting adalah kita harus mengerti mekanismenya. Sekali lagi, kalau misalkan ada elektron pindah dari kulit 4 ke kulit 3, nah, dia akan melepaskan energi. Berapa nilai energi cahaya ini? Sebesar selisih dari kedua tingkatan energi tadi, 1,51 dikurang 0,85. Sebaliknya, kalau dia misalkan dari kulit 3 ke kulit 5, nah, maka elektron ini harus kita beri energi, yakni cahaya, sebesar berapa nilai energi cahaya itu? Sebesar 1,51 dikurangi 0,54 dan seterusnya. Jadi ingat, kita harus memahami mekanismenya ketika elektron berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain, di mana jika ia pindah dari kulit yang lebih tinggi energinya ke kulit yang lebih rendah, dia akan melepas foton atau cahaya. Namun sebaliknya, kalau dia pindah dari kulit yang energinya lebih rendah ke energi yang lebih tinggi, dia akan memerlukan energi berupa cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang mendukung gagasan Max Planck yang berikutnya, yakni suatu efek yang dinamakan efek Compton.